got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhayati dengan NIM 2381090067 dari kelas MPI 2C akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ialah pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, berarti tuntun atau bimbing. Kata pimpin kemudian melahirkan kata memimpin. Pimpinan, pemimpin, dan kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin, sementara kata kepemimpinan yang berarti perihal tentang pemimpin. Yang kedua ialah fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tentunya ada fungsi pemimpin dalam menjalankan tugasnya dan ada fungsinya dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama ialah fungsi perencanaan. Seorang pemimpin harusnya membuat perencanaan yang matang dalam sebuah organisasi maupun sebuah pendidikan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya. Yang kedua ialah fungsi memandang ke depan, yang dimana seorang pemimpin ini selalu memandang ke depan untuk melewati dan mewaspadai apapun yang akan terjadi dalam sebuah organisasinya maupun sebuah pendidikannya. Yang ketiga ialah fungsi pengembangan loyalitas, di mana seorang pemimpin ini harus memiliki loyalitas yang baik terhadap bawahannya agar citra sebagai pemimpin dapat dinilai dengan baik. Yang keempat ialah fungsi pengawasan, di mana seorang pemimpin akan senantiasa terus mengawasi kinerja yang dilakukan oleh anggotanya, baik itu dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah pendidikan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima ialah fungsi pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak semua mampu dalam mengambil keputusan, perlu adanya kajian-kajian dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang keenam ialah fungsi memberi motivasi, di mana seorang pemimpin harus mempunyai sikap peduli dengan anggotanya supaya dalam sebuah organisasi maupun sebuah pendidikan dengan diberikannya motivasi bisa semangat kembali dan membangun sebuah hubungan sosial yang baik. Yang ketiga ialah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, usaha melaraskan persepsi di antara orang yang mempengaruhi sangatlah penting dalam sebuah kedudukannya. Dalam hal ini ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin otokratik, di mana seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dengan istilah lain, pemimpin tipe otokratik adalah seseorang yang egois. Dengan keegoisannya, pemimpin otokratik melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupannya dalam sebuah organisasi maupun sebuah pendidikan. Contohnya saja, yang pertama menganggap organisasi memiliki sebagai kepemilikan pribadi. Yang kedua ialah mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga ialah menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima, dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan unsur paksaan yang bersifat menghukum. Dan yang ketujuh ialah pemimpin ini bertindak sebagai diktator, yang dimana seorang pemimpin ini bergerak sebagai penguasa kelompok. Yang kedua adalah ada tipe kepemimpinan kendali bebas, merupakan kebalikan dari pemimpin otokratik, di mana seorang pemimpin otokratik ini selalu mendominasikan organisasinya. Maka dalam hal ini, dalam tipe ini kekuasaannya sepenuhnya kepada anggota atau bawahannya, sehingga bawahannya dapat mengembangkan saran sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, dan pengarahannya tidak ada, atau bahkan dalam pengarahannya pun seorang pemimpin itu hanyalah sedikit saja. Dan yang ketiga ialah kepemimpinan demokratis. Dalam hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sebuah tujuan yang akan ditetapkan apabila dalam sebuah masalah
Yang ketiga ialah tipe kepemimpinan demokratis, yang dimana dalam pemikirannya bahwa aktivitas dalam organisasi dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan ketika kita dilaksanakan secara bermusyawarah. Dan dalam hal ini tipe kepemimpinan berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan bersama terletak pada kelompok dan pimpinannya. Yang keempat ialah kepemimpinan tipe karismatik, di mana seorang pemimpin yang memiliki sifat karismatik ini memiliki sifat khusus, yaitu daya tariknya itu sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikutnya yang sangat besar. Yang kelima ialah kepemimpinan tipe militeristik, yang dimana biasanya memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran, di mana seorang pemimpin ini memiliki sifat-sifat seperti dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Lalu dalam menggerakkan bawahannya pun senang bergantung pada pangkat dan jabatannya, senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, dan senang menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.